sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Nahwaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillah fala mudhillalahu wa min yudhillu fala hadiyallahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberkahi kesehatan dan dilancarkan segala urusan fid dunya wal akhirat. Sahabat Kak Ika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini konten Kak Ika tentang bagaimana bila menikah beda agama dalam Islam. Agama Islam secara terang-terangan melarang adanya menikah beda agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairam musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman jauh lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Menikah menjadi salah satu penyempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan akan memberikan kebahagiaan bagi setiap pasangan yang semata-mata mengharapkan ridho Allah. Sahabat, menikah akan indah dan diliputi keberkahan jika sama-sama dalam satu keyakinan. Agama menjadi kunci kebahagiaan manusia. Tidak perlu mencari pembenaran hanya semata-mata karena cinta maka melanggar hukum Allah. Sudah terbukti bahwa orang yang menikah beda agama tidak mendapatkan kebahagiaan karena diliputi perbedaan keyakinan. Wanita atau laki-laki musyrik tidak boleh dinikahi oleh laki-laki dan wanita muslim. Musyrik menurut syariat Islam merupakan tindakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir ialah orang yang ingkar dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikah dengan orang yang beda agama dilarang. Nah, sahabat,
Pernikahan menjadi salah satu momen bahagia yang terjadi dalam hidup. Dalam ajaran Islam, umat muslim diwajibkan menikah dengan sesama muslim. Lalu bagaimana pernikahan beda agama? Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Di sini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal juga bagi mereka. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan mereka pasangan gelap. Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Selanjutnya dijelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10, perihal pernikahan beda agama yang dilarang bagi umat muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui keadaan mereka bahwa mereka benar-benar sebagai perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.
Berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali dari orang-orang kafir mahar yang telah kamu berikan. Kepada istri yang kembali kafir, hendaklah mereka, orang-orang kafir, meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pada poin pertama berisi pernyataan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kemudian poin yang kedua berisi perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Fatwa yang dikeluarkan MUI berlandaskan pada nas agama, baik itu Al-Quran, hadis hingga kaidah fikih. Seluruh kesepakatan merujuk serta mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda agama. Sangat jelas ya sahabat bahwa pernikahan beda agama bagi umat muslim adalah haram. Sebagai umat muslim sebaiknya selalu menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Lalu bagaimana status anak dari pernikahan beda agama? Anak hasil pernikahan beda agama tidak sah dan itu zina. Selamanya zina. Kalau anak yang lahir adalah fitrah, suci, tetap ya dalam keadaan Islam, sama sekali tidak ada istilah anak yang buruk lahir dari orang tua yang berbeda agama. Anaknya tetap suci ya. Beberapa alasan mengapa pernikahan beda agama dilarang dalam Islam. Di antaranya adalah tidak akan ada keharmonisan, ketentraman, dan kerjasama tolong-menolong di antara pasangan suami istri karena tentunya sudah berbeda cara pandangnya. Perbedaan akidah bisa menimbulkan kegalauan dan kerisauan yang bisa menjauhkan pasangan suami istri. Sudah sangat jelas ya sahabat bahwa hal ini dilarang dalam Islam dan haram. Apabila terjadi pernikahan itu termasuk zina selamanya. Seorang muslim dilarang untuk menikahi pasangan yang bukan Islam. Hal ini jelas sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sahabat, menikah beda agama diharamkan dalam Islam. Sudah sangat jelas ya. Tadi karena agama merupakan kriteria utama dalam memilih pasangan hidup. Berikut beberapa poin-poin penjelasannya. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 221 menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Fatwa MUI 4/2005 juga menegaskan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Jika pernikahan tetap dilakukan, maka hukumnya akan tidak sah dan tergolong zina. Akibat hukum dari pernikahan beda agama antara suami istri dan anaknya tidak bisa saling mewarisi. Pertalian nasab bapak biologis dengan anaknya terputus. Hukum nafkah bagi bapak biologisnya juga tidak ada. Status kewalian bapak biologis juga tidak sah. Selain itu, undang-undang perkawinan juga tidak mengakui sah pernikahan beda agama. Demikian sahabat, semoga bermanfaat dan dapat mengedukasi kita dalam memilih pasangan hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video KIK selanjutnya.